Untuk kali ini saya akan mengulas fitur-fitur yang ada di MacBook. Kembali lagi dengan Adi Rafflesia Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Untuk perawatan MacBook, channel ini selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Kembali saya akan berbagi tips khususnya buat rekan-rekan pengguna MacBook pemula dan buat rekan-rekan yang baru menggunakan MacBook, yang belum paham bagaimana cara menggunakan MacBook dan juga masih awam tentang seluk-beluk MacBook. Nah, untuk kali ini saya akan mengulas tentang fitur-fitur yang ada di MacBook. Ya, biar nggak bosan dan juga untuk menghemat waktu, kita langsung ke pokok bahasan yang akan kita ulas. Nah, untuk yang pertama, password dan Touch ID. Nah, kalau untuk MacBook yang lama, untuk Touch ID nggak ada, tapi untuk password ada. Ini saat awal kita nyalain MacBook. Kalau untuk tipe MacBook yang baru, itu kita buka LCD, dia akan langsung nyala dan muncul tampilan seperti ini. Tapi kalau untuk MacBook yang lama, kita harus pencet tombol power dulu untuk nyalain MacBooknya. Nah, yang pertama kita diminta password agar kita bisa booting masuk sampai ke OS atau sistem. Untuk masuk ke desktop atau Finder, langkah awal kita masukin password dulu yang kita buat nih pada saat kita install macOS. Untuk password ini jangan sampai lupa, karena kalau password sampai lupa kita nggak bisa booting masuk sampai ke OS atau masuk ke sistem MacBook. Nah, ini kita udah masukkan passwordnya. Nah, kalau untuk tipe MacBook yang terbaru, untuk masuk kita pencet ini Touch ID. Ini untuk tipe MacBook yang baru. Kalau untuk tipe MacBook yang lama nggak ada untuk Touch ID-nya. Oke, lanjut ya. Nah, setelah kita masukin password, lalu MacBook booting OS atau masuk ke sistem, kita saat ini masuk pada layar utama MacBook atau desktop atau yang kita kenal dengan Finder. Untuk tampilannya seperti ini. Ini layar utama ini. Nah, layar utama ini sebagai desktop atau Finder. Nah, sebelum kita masuk ke fitur lainnya, kita kenali dulu menu yang ada di layar utama. Nah, ini menu yang ada di layar utama itu menu bar. Di bagian layar atas desktop kita akan melihat menu bar. Nah, fungsi dari menu bar ini untuk menunjukkan status yang ada di MacBook. Jadi untuk menunjukkan apa aja nih yang ada di dalam MacBook kita. Misalnya kita akan melihat status WiFi, nama-nama WiFi apa saja yang tertangkap oleh WiFi MacBook. Di sini ada Rafflesia Service atau nama-nama WiFi yang lainnya. Jadi untuk menu WiFi-nya di situ akan muncul status WiFi yang terhubung dengan MacBook yang kita gunakan saat ini, yaitu status baterai. Nah, ini untuk baterainya masih ada 96% dan dia sedang tidak kita hubungkan dengan adaptor karena baterainya masih banyak. Yaitu status tanggal dan jam saat kita menggunakan MacBook. Nah, ini ya status tanggalnya, hari Kamis tanggal 16 Februari pukul 01.58 dini hari. Tinggal 2 menit lagi di jam 2 pagi. Nah, selain itu menu bar ini menunjukkan aplikasi apa saja yang sedang kita buka. Nah, di sini kan kita nggak lagi buka apapun, jadi di sini nggak ada nongol nama aplikasi. Tapi kalau misalnya kita buka ini, kita buka Word di sini, nah maka di sini akan muncul juga Word ya. Nah, ini aplikasi yang kita buka. Kalau misalnya kita buka Google Chrome, di sini ya juga ini akan muncul nama Google Chrome ya, aplikasi yang kita buka. Ini muncul Chrome nih. Tuh, jadi aplikasi apa saja yang kita buka maka akan muncul nama aplikasi yang kita buka. Dia akan muncul di sini di bagian atas pojok sebelah kiri. Misalnya kita keluarkan untuk Google Chrome, ini kita nggak buka apapun, di sini nggak akan ada muncul apapun kecuali yang muncul adalah Finder. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini udah nggak asing lagi buat kita yang biasa menggunakan komputer, baik itu PC, iMac atau juga laptop, baik laptop Windows atau maupun MacBook. Itu tampilan di sini di bagian menu bar atau yang lebih kita kenal dengan nama desktop. Kita bisa melihat daftar menu yang ada di desktop. Misalnya di sini ada logo harddisk seperti ini nih, tampilan yang ada di menu bar. Ini memang sengaja untuk logo harddisk kita tongolin, nggak kita sembunyikan. Nah, ini menunjukkan perihal tentang harddisk internal yang kita gunakan untuk MacBook yang sedang kita pakai. Untuk nama ini kita yang buat sendiri, tergantung dengan keinginan kita mau bikin apa. Bisa Macintosh HD, bisa Mac HD, bisa juga nama kita untuk ngasih status atau identitas untuk harddisk. Jadi di sini sebenarnya menunjukkan perihal tentang harddisk internal yang kita gunakan di MacBook ini. Berapa giga untuk kapasitasnya, itu berapa sudah terpakai. Jadi ini menunjukkan perihal tentang harddisk yang kita gunakan. Nah, ini MacBook ini menggunakan harddisk 500 GB. Lanjut, nah di bagian desktop kita juga bisa melihat nama folder yang kita buat dan kita letakkan di desktop. Ini misalnya kita buat di sini nama foldernya lah lagu untuk edit. Kalau misalnya kita buat folder, kita bikin nama foto nih. Ini kita klik spacebar
gambarnya, maka dia akan nongol seperti ini. Tuh nongol foto. Jadi selain kita melihat tentang hard disk yang digunakan di MacBook ini, kita juga bisa melihat nama-nama folder yang kita letakkan di desktop. Misalnya seperti tadi tuh kita kasih nama misalnya lagu untuk edit, yaitu foto atau juga film nih ya, atau juga misalnya video yang kita taruh di desktop. Nah ini ya bisa berisikan data kerjaan yang sedang kita kerjakan. Jadi untuk mempermudah kalau kita mau buka data yang sedang kita kerjakan untuk melanjutkan pekerjaan, misalnya kita sedang ngetik proposal atau juga sedang edit foto. Nah karena istirahat sejenak untuk makan siang, untuk sholat, nah itu kita bisa buat folder, lalu kita isi nama sesuai dengan nama kerjaan yang sedang kita kerjakan, kita taruh di desktop. Misalnya kita save di dokumen kan kita harus buka dulu untuk dokumennya, lalu kita cari di antara beberapa nomor folder yang ada di dokumen. Tapi kalau di desktop ini kan udah langsung tampil seperti ini dan kita bisa buka langsung. Jadi tujuannya adalah untuk mempermudah kita saja. Yang selanjutnya kita akan berkenalan dengan yang namanya dock. Kita lihat di menu bar bagian bawah itu kita akan lihat dock. Nah dock ini apa? Dock ini adalah daftar kumpulan aplikasi yang kita gunakan di MacBook. Misalnya Adobe Premiere, VLC, Media Player, yaitu folder untuk download. Yaitu di sini ada Microsoft PowerPoint, ada Microsoft Excel, ada Microsoft Word, itu untuk sistem preference dan yang lainnya. Atau aplikasi lain yang ada di aplikasi sini untuk mempermudah kita ngebukanya, kita taruh di dock. Jadi tujuannya untuk mempermudah kita membukanya. Misalnya kayak ini tadi, kita klik dulu di menu bar bagian atas tulisan Go, lalu kita klik aplikasi, lalu kita baru pilih nih aplikasi yang mau kita buka. Nah itu kan cuma makan waktu. Nah, kalau kita buru-buru atau kerjanya pengen cepet, yang akan sedikit buang waktu kita. Jadi makanya kenapa kita taruh di dock. Untuk dock ini kita bisa setting sendiri aplikasi apa saja yang akan kita taruh di dock. Yang untuk Google Chrome untuk mempermudah kita kalau mau berselancar ke dunia maya, atau Safari kalau kita mau buka foto yang kita simpan. Jadi tujuannya adalah untuk mempermudah kita aja. Nah untuk menu dock ini bisa kita tampilkan terus menerus seperti ini, atau juga bisa kita hilangkan. Nah ini kita masuk ke sistem preference. Kita klik logo yang bergambar gerigi ini ya, kita klik seperti ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini menu-menu untuk kita membuat settingan di dock. Nah di sini kita klik dock dan menu bar, klik seperti ini. Nah di sini akan muncul kolom dengan tulisan-tulisan seperti ini. Misalnya animate opening application, automatical hide and show the dock. Nah di sini kita pilih automatical hide and show the dock. Nah klik seperti ini. Karena di sini di menu bar ini akan hilang untuk docknya. Dia akan muncul lagi kalau kita letakkan kursor ke bawah seperti ini. Nah ini kalau kita tarik lagi kursornya, dia akan hilang. Akan nongol lagi seperti ini ketika kita tarik kursornya ke bawah. Nah untuk mengembalikan lagi ke settingan awal ya kita tinggal klik lagi aja nih di bagian yang tadi kita klik itu automatical hide and show the dock. Ini kita buka seperti ini, maka dia akan nongol seperti ini. Nah itu tinggal tergantung dari selera teman-teman nih, menampilkan untuk menu docknya seperti biasa atau mau dihilangkan biar kelihatan rapi, kelihatan bersih untuk desktopnya. Nah untuk pengaturan dock ini ketika kita tarik seperti ini, untuk gambarnya bisa besar seperti ini, nongol seperti ini. Nah kalau kita nggak klik, dia kecil, diam seperti ini. Tapi kalau kita klik seperti ini, nah itu kita, untuk di sistem preference itu kita bisa masuk di dock and menu bar. Maka di sini akan muncul nih. Nah ini untuk tampilan ini kita mau kecil atau besar. Nah, ini kita tinggal tarik seperti ini. Nah kalau kita mau gede, tinggal kita tarik ini perbesar. Tapi kalau kita ingin tampilannya kecil, ya kita tarik seperti ini, kecilkan. Nah untuk bisa seperti ini, ketika kita sentuh atau kita letakkan kursor di dock ini, untuk dock bisa seperti ini, kita tinggal melakukan settingan di magnification, mau minimal atau mau maksimal. Nah, kalau misalnya minimal ya kita tarik ya dia diam seperti ini, enggak seperti tadi awal ya. Tapi kalau ini kita berbesar seperti ini, maka dia akan muncul seperti ini. Jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah kita mau lebih gede, ini udah nongol gede dia seperti ini. Untuk memperbesar dan kecilnya. Nah untuk posisi dock ini kita bisa robot mau di bagian sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau kita mau merubah posisi untuk tampilan papan dock ini, nggak mau di bagian bawah sebelah sini atau di bottom, kita mau posisi di pinggir sebelah sini, di bagian sebelah kiri. Nah itu di sini kita tinggal klik ada tulisan position on screen, itu left misalnya, maka dia akan pindah di sini. Nah kalau kita misalnya klik di sini right, maka dia akan pindah di sebelah sini. Nah karena saya suka ya di bagian sini, maka saya kembali lagi untuk settingannya di bottom, kembali di sini. Oke, nah jadi intinya untuk menu dock ini tinggal tergantung selera dari rekan-rekan atau kemauan dari rekan-rekan ya. Ini mau ditampilkan secara terus-menerus seperti ini atau mau disembunyikan, ini tinggal tergantung dari rekan-rekan. Oke, selanjutnya kita akan kenalan lagi dengan fitur MacBook di bagian Finder atau desktop atau layar utama MacBook. Selanjutnya kita akan kenalan dengan About This Mac atau untuk melakukan pengecekan spesifikasi MacBook yang sedang kita gunakan saat ini. Nah kita langsung menuju ke menu bar di pojok bagian sebelah kiri atas, menu bar di bagian atas ini
ada logo atau gambar Apple. Nah, kita klik logo ini. Nah, di sini akan muncul tulisan about this Mac, system preference, Apple Store, recent item, force quick sleep, restart, shutdown, lock screen, lock out. Nah, di sini ini kita buka about this Mac. Kita klik about this Mac. Nah, setelah kita klik, yang muncul di sini adalah keterangan tentang MacBook yang sedang kita gunakan saat ini, dan juga termasuk untuk Mac OS-nya atau sistem yang digunakan di MacBook. Nah, di sini untuk overview-nya Mac OS Big Sur versi 11.4. Ini untuk keterangan MacBook-nya adalah MacBook Pro 13 in M1 tahun 2020. Jadi chip Apple M1 yang dikenal dengan MacBook chip M1 13 in. Untuk memori atau RAM-nya 8 GB. Nah, kalau kita mau melihat cycle count baterainya, kita tinggal buka sistem report-nya di sini. Nah, di sini menerangkan kalau untuk hardware-nya adalah untuk overview-nya model name MacBook Pro, model identifier-nya MacBook Pro 17.1, chip Apple M1, untuk memori 8 GB. Oke. Nah, kalau kita mau lihat cycle count baterainya, di sini kita cari namanya power. Nih yang saya blok ini tulisan power. Nah, di sini lalu kita cari cycle count-nya. Nah, ini ada tulisan cycle count. Nih yang saya blok juga nih. Tuh yang saya blok. Nah, situ tertulis untuk cycle count-nya adalah 224. Jadi ini menunjukkan siklus penggunaan baterai. Dan lanjut ya. Nah, di sini kita lihat nih untuk display atau berapa in ini MacBook-nya. Nah, di sini untuk display LCD adalah built-in Retina display 13.3 in. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Kita buka untuk storage ya, untuk harddisknya. Berapa giga harddisk yang ada di MacBook ini dan sudah berapa giga yang digunakan. Nah, untuk keterangan harddisknya di sini tertulis 500 giga flash storage. Jadi harddisk SSD untuk kecepatannya lebih cepat dari harddisk SSD SATA 2,5 in. Untuk kapasitas harddisknya adalah 500 giga dan sudah kita gunakan sebesar 116,42 giga. Jadi di sini masih banyak ya kosong untuk harddisknya. Dari 500 giga kita baru menggunakan 116,42 giga. Itu termasuk aplikasi yang kita install di MacBook. Yaitu berapa giga yang digunakan untuk sistem di MacBook yang kita gunakan. Nah, oke, di sini support ini ada tulisan macOS Help. Jadi untuk macOS-nya kalau kita klik muncul seperti ini. macOS User Guide or macOS Big Sur. Nah, ini keterangan seperti ini. Oke, lanjut user manual. Ini akan terhubung dengan Google Chrome. Kalau kita setting untuk MacBook kita ini untuk browsing ke dunia mayanya adalah dengan menggunakan Google Chrome. Tapi kalau dengan menggunakan Safari yang akan muncul Safari. Jadi menjelaskan tentang apa saja yang dibutuhkan oleh MacBook kita atau MacBook yang kita gunakan saat ini. Itu mulai dari versi macOS-nya, yaitu spesifikasinya dan yang lainnya. Selanjutnya kita lihat di service ini. Nah, service ini berkaitan dengan Apple Care atau garansi dari Apple untuk MacBook yang kita beli. Di sini kita bisa melakukan pengecekan untuk garansinya. Nah, untuk MacBook ini masih bisa klaim garansi atau enggak. Dengan cara di sini kita klik dengan nama check your coverage. Jadi untuk kita melakukan pengecekan apakah masih klaim garansi atau enggak. Oke, di sini kita klik check your coverage, lalu dia terhubung dengan Google Chrome. Nah, di sini ada kolom nih. Kolom ini di sini kita masukkan serial number MacBook ini. Nah, tadi kan untuk serial numbernya itu di sini. Nah, ini kita blok di sini. Nah, kita masukkan di serial number ini. Oke, setelah itu kita masukkan kode. Press enter kode. Kita masukkan di sini P. Nah, kita tinggal klik continue. Nah, di sini muncul nih keterangan ya, your service and support coverage. Jadi untuk klaim garansi. Nah, di sini muncul nih keterangan repair and service coverage expired. Jadi untuk MacBook Pro chip M1 ini sudah tidak di cover garansi yang diberikan oleh Apple, atau kita tidak bisa mengklaim garansi ke Apple karena untuk masa garansinya sudah habis. Ini kalau dia masih bisa klaim garansi, di sini akan muncul bisa untuk klaim garansi. Nah, di sini kita tetap bisa mengklaim garansi ke Apple atau juga Apple mengcover MacBook kita ini, yaitu ada kebijakan dilakukan oleh Apple agar kita bisa klaim garansi Apple itu dengan cara kita memperpanjang atau beli polis garansi yang dijual oleh Apple atau asuransinya. Itu salah satu kebijakan dilakukan oleh Apple. Jadi kita bisa klaim garansi atau memperpanjang masa garansi kita, misalnya untuk setahun ke depan. Jadi kalau misalnya untuk MacBook yang kita gunakan ini mengalami masalah bukan dari human error, memang MacBook mati itu bukan permasalahan dari kesalahan kita, itu maka kita bisa klaim garansi ke Apple. Tapi kalau penyebabnya human error, misalnya MacBook kena air, itu LCD pecah karena kesalahan dari kita, MacBook jatuh misalnya, itu kita nggak bisa klaim garansi. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem preference atau untuk pengaturan sistem untuk MacBook. Ini kita keluar ya. Nah, sistem preference ini adalah menu utama untuk pengaturan sistem MacBook. Misalnya saja untuk pengaturan general untuk mode yang kita gunakan pada display desktop MacBook, masuk sistem preference atau pengaturan sistem MacBook
MacBook, kita klik di sini logo dengan gambar gerigi atau logo gerigi. Kita klik, maka di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita mau setting atau melakukan pengaturan untuk display atau layar desktop, layar menu bar di MacBook kita ini. Kita klik di sini general. Klik, maka di sini akan muncul seperti ini. Nah, kita mau ngatur untuk tampilan display atau tampilan menu bar MacBook kita ini untuk apa, mode terang seperti ini, maka dia akan muncul seperti ini, atau mode gelap dark. Kalau mode terangnya itu light, untuk mode gelapnya dark, atau secara otomatis untuk pengaturannya. Jadi dia mengikuti waktu saat itu, misalnya untuk tampilan pagi sampai siang hari maka tampilannya akan terang, tapi ketika waktu berubah malam maka tampilannya akan gelap atau dark. Itu kalau kita menggunakan mode auto. Oke, selanjutnya untuk pengaturan WiFi. Di sini preferensi ini kita bisa melakukan pengaturan untuk WiFi. Di sini kita misalnya klik nih sini dengan logo bola dunia seperti ini. Nah, di sini akan muncul nih tampilan seperti ini. Nama WiFi-nya ini ada Bluetooth, apa Bluetooth terhubung atau enggak. Ini karena untuk Bluetooth kita matikan maka di sini tidak terhubung, jadi not connected. Tapi kalau kita buka untuk Bluetoothnya maka dia akan terhubung tuh. Nah, di sini untuk Bluetooth kita aktifkan. Nah, tinggal kita buka untuk Bluetooth referennya atau pengaturannya. Kita mau hubungkan dengan nama Bluetoothnya kemana. Karena kita mau hubungkan dengan sound eksternal, jadi akan muncul di sini nama soundnya, lalu kita hubungkan. Tapi kalau misalnya di sini belum kita hubungkan, maka untuk koneksi Bluetooth di sini masih merah karena belum terhubung. Yaitu untuk pengaturan tanggal dan waktu. Jadi banyak pengaturan sini bisa kita lakukan untuk pengaturan sistem pada Mac. Nah, kalau kita mau ngatur tanggal dan waktu, misalnya mau merubah tanggal, di sini kita tinggal buka nih, tinggal masukkan passwordnya, ini lalu akan terbuka seperti ini. Nah, di sini untuk tanggal dan waktunya itu set date and time automatic. Jadi untuk tanggal dan waktunya itu disetting secara otomatis. Jadi dia akan berubah secara otomatis. Ini yang muncul adalah tanggal 16 bulan 2 tahun 2023. Untuk jamnya itu menunjukkan waktu 02.28 lewat 15 detik untuk waktunya. Nah, untuk time zone-nya di mana? Ini Jakarta, Indonesia. Jadi menunjukkan lokasi waktunya. Jadi kita saat itu sedang berada di mana? Misalnya kita sedang berada di Papua, maka di sini untuk titiknya ini akan ada di Papua. Atau misalnya kita ada di luar negeri, di mana? Maka untuk titiknya akan ada di sana. Nah, untuk waktunya secara otomatis akan mengikuti waktu yang berlaku di tempat tersebut. Oke, itu di sini ada untuk pengaturan keyboard. Kita klik logo keyboardnya, lalu akan muncul seperti ini. Nah, untuk pengaturan keyboardnya mau slow atau mau cepat, mau long atau short. Jadi untuk pengaturan keyboardnya. Nah, ini untuk tag, yaitu pengaturan yang ada di keyboard. Nah, ini automatic play range. Jadi kita menggunakan bahasanya itu secara otomatis bahasa apa. Oke, lanjut. Ini untuk pengaturan trackpad. Nah, untuk pengaturan trackpad, sini kita klik trackpadnya. Nah, di sini muncul nih untuk pengaturan trackpadnya. Misalnya dengan menggunakan 2 jari atau juga 3 jari. Nah, kalau untuk klik di sini, untuk kliknya itu mau cara lembut, sedang atau keras atau agak butuh ditekan gitu. Untuk trackpadnya butuh diklik kencang. Tracking speed, jadi kecepatan, mau pelan atau mau cepat untuk kecepatannya. Tuh, jadi untuk pengaturannya tinggal bergantung dari rekan-rekan maunya gimana. Ini scroll zoom untuk nge-scroll nih untuk di sini. Ini drag ya, untuk scrollnya pada saat kita buka ini seperti ini nih. Kita mau cepat atau enggak untuk bukaannya, untuk naik turunnya ya, untuk pencariannya. Nah, ini misalnya ada beberapa folder di sini. Nah, ini tinggal klik nih. Nah, ini untuk pencariannya mau cepat atau enggak nih, scroll and zoomnya, naik turunnya seperti ini. Ini kalau kita bahas tuh banyak di sini nih ya, untuk pengaturan soundnya, yaitu untuk pengaturan touch ID, untuk pengaturan negara dan bahasa yang kita gunakan dan yang lainnya. Jadi kalau kita buka satu-satu ini banyak ya. Oke, sekarang kita lanjut. Selanjutnya kita bisa melakukan settingan lain di MacBook, misalnya untuk kita berselancar ke dunia maya. Nah, di sini kita bisa buka lagi di sini general ya, general. Nah, kita mau gunakan apa untuk kita berselancar ke dunia maya? Apa kita mau gunakan Google Chrome, Firefox atau Safari? Ini kita tinggal pilih. Nah, kalau saya lebih nyaman menggunakan Google Chrome. Kalau Safari itu kadang agak lemot untuk kita berselancar ke dunia maya. Nah, sementara untuk Google Chrome itu alhamdulillah lumayan lancar untuk kita berselancar ke dunia maya. Nah, kalau untuk Firefox ini saya belum pernah coba di MacBook, dulu pernah coba di Windows. Tapi kalau untuk di MacBook saya belum pernah coba. Tinggal tergantung rekan-rekan itu mau menggunakan untuk berselancar ke dunia maya dengan menggunakan aplikasi apa, Google Chrome, Firefox atau Safari. Nah, ini tinggal pilih. Saya lebih suka menggunakan Google Chrome, makanya saya pilih di sini Google Chrome. Oke, kita tinggal klik aja di situ. Jadi nanti kalau kita buka apapun, maka kita akan terhubung dengan Google Chrome, bukan dengan Safari. Karena di Mac ini kita setting untuk kita berselancar ke dunia maya dihubungkan dengan Google Chrome. Oke, lanjut. Itu untuk pengaturan desktop and screen saver. Jadi di sini untuk di desktop and screen saver ini kita akan melakukan pengaturan untuk tampilan pada desktop sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini ada gambar-gambar yang memang bawaan dari Apple. Tinggal kita pilih mau apa. Kalau di sini kita mau munculkan untuk gambar desktop MacBook kita itu misalnya bola seperti ini. Nah, kita tinggal
tinggal klik ya, kita tinggal klik di sini, maka yang muncul akan seperti ini. Atau kita lebih suka menggunakan warna-warna padat untuk display menu bar MacBook. Nah, di sini tinggal klik color. Nah, di sini ada warna-warna padat yang memang bawaan dari Apple. Nah, tinggal kita menggunakan warna padat yang mana. Kalau kita warna hijau seperti ini, kita tinggal klik warna hijau. Untuk biru laut atau biru Tosca, kita tinggal klik biru Tosca. Juga di sini untuk warna putih ya, kita tinggal klik warna putih yang ada di sini. Jadi tinggal selera kita untuk warnanya apa. Nah, ini selain berfungsi untuk gambar desktop atau background dari MacBook, untuk di menu bar ini juga berfungsi untuk kalau kita mau beli MacBook second. Nah, kalau kita mau beli MacBook second itu tujuannya adalah untuk melakukan pengecekan ada nggak dead pixel atau warna mati pada display LCD MacBook yang akan kita beli. Nah, itu kita bisa melakukan pengecekan dead pixel atau warna mati yang ada pada display MacBook itu dengan menggunakan warna-warna padat ini. Itu misalnya di sini ada dead pixel di bagian sebelah sini. Seperti ini nih misalnya nih. Maka di sini akan kelihatan. Kalau kita pakai warna hitam nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya dead pixelnya di sini warna putih, maka akan kelihatan kalau kita menggunakan warna hitam. Dan juga misalnya menggunakan warna biru seperti ini untuk melakukan pengecekan dead pixel yang ada di display LCD MacBook itu ada atau enggak. Itu salah satu tips kalau kita mau beli MacBook second untuk melakukan pengecekan dead pixel yang ada pada display atau LCD MacBook. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan touch bar untuk MacBook yang sudah menggunakan touch bar. Itu untuk tipe MacBook dari tahun 2017 yang udah MacBook Pro touch bar sampai seterusnya MacBook Pro chip M1 dia menggunakan touch bar nih di sini. Dan di sini dia menggunakan touch barnya. Nah, ini kalau kita sentuh dia akan muncul. Ini untuk terang, gelap dia akan muncul di sini. Nah, tuh. Ini kalau kita ingin besar kecilkan sound juga nih ya. Itu untuk MacBook sudah menggunakan touch bar. Untuk masuk ke pengaturan touch bar, rekan-rekan bisa klik logo yang bergambar keyboard. Nih logo ini gambar keyboard ini. Nah, ini kita klik. Lalu di sini kita pilih menu touch bar show application control. Nah, di sini kita mau nampilkan touch bar atau enggak. Kalau kita nggak mau nampilkan maka dia akan mati. Tapi kalau kita mau nampilkan dia nongol di sini. Ini kita klik di sini adalah show control strip. Ini kita hidupkan untuk touch barnya. Jadi dia hidup nongol ya. Tapi kalau di sini kita klik, kita centang, kita buang centangnya di sini, maka untuk touch bar sini lah. Ya, jadi kita tinggal pilih untuk pengaturannya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selain itu untuk menu pengaturan touch bar itu kita bisa mengklik di bagian bawah sini adalah custom control strip. Nah, ini kita klik di sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kalau kita misalnya mau untuk touch barnya ini memunculkan touch ID kita ya, ini sini screen lock. Kita klik screen lock, kita tarik langsung aja taruh di touch bar nih. Kita klik di sini untuk menggantikan Siri ini. Dari sini kita klik di sini untuk menggantikan Siri ini. Jadi dia akan diganti. Karena untuk menu volume slider itu kita bisa melakukan pengaturan untuk touch barnya itu di sini. Nih, disrupt, Siri, AirPlay segala macam. Jadi kalau kita mau melakukan pengaturan untuk touch barnya itu kita bisa klik di bagian custom. Jadi kalau untuk di sistem preferensinya kalau kita bahas semuanya ya kan panjang untuk durasi videonya. Jadi kita bahas yang penting-penting aja yang sering kita gunakan. Oke, untuk rekan-rekan itu tadi tips dari saya mengenal fitur-fitur yang digunakan di MacBook. Ini khususnya untuk rekan-rekan pengguna MacBook pemula atau rekan-rekan yang baru menggunakan MacBook yang masih awam dengan seluk-beluk MacBook atau belum paham bagaimana cara menggunakan MacBook. Nah, itu tadi tips dari saya mengenal fitur-fitur yang digunakan di MacBook. Itu tadi saya uraikan dari awal Touch ID, yaitu untuk ngebarnya, untuk fungsi-fungsi dari yang ada di sistem preference, itu fungsinya untuk apa aja dan gunanya untuk apa aja udah saya jelaskan. Yaitu bagaimana cara untuk melakukan pengecekan untuk spesifikasi dari MacBook yang kita gunakan atau MacBook yang kita miliki. Yaitu tadi agak saya singgung juga tips kalau kita mau beli MacBook second untuk ngecek apakah ada dead pixel atau enggak di display LCD MacBook. Kita bisa menggunakan menu yang ada di sistem preference itu di desktop and screen saver dengan menggunakan warna-warna padat. Itu untuk sekedar tambahan. Oke ya, rekan-rekan semuanya, semoga tips dari saya ini berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, terutama untuk para pengguna MacBook pemula atau rekan-rekan yang baru menggunakan MacBook. Semoga tips dari saya itu bisa berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Ya, kalau ulasan review, tips dan tutorial dari saya ini berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya untuk kelangsungan channel saya agar channel saya bisa lebih berkembang lagi. Nah, buat yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo dong subscribe ya. Oke, di sini saya bukan hanya mereview, mengulas atau juga memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Jadi Jakarta Barat, ya, Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46 Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang memperbaiki kerusakan MacBook di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang di bawah ini.
Nah begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook atau juga seputar kerusakan MacBook, silakan hubungi saya di nomor telepon saya untuk konsultasi gratis nggak dipungut biaya. Tapi dengan syarat harus telepon langsung dan via chat WA atau juga SMS ya, agar saya bisa lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata saya Indra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda. Oke, wassalam.